mengandung babi. Oh, yang ini oke, yang ini enggak ya. Minasan konnichiwa, balik lagi bersama dengan Indo Jepang. Kali ini khusus untuk membahas makanan yang haram dan halal, cara bedainnya kalau kamu datang ke Jepang. Kenapa di Jepang? Karena kalau di Indonesia biasanya ada tulisannya ya, mengandung babi. Atau ada logo halal misalnya. Kalau di sini kan hampir-hampir nggak ada logo halal tuh, kecuali memang restoran yang dibikin untuk menu-menu halal. Ada logonya di restorannya, yaitu ada beberapa. Tapi kalau kamu jalan-jalan sendirian ke sini, gimana sih cara bedainnya? Itu yang akan Indo Jepang bahas kali ini. Jadi jangan lupa di like, subscribe, share, supaya makin banyak orang bisa belajar dan tahu. Nah, karena cukup sering nih ya kalau aku upload konten mengenai makanan, itu banyak banget yang nge-DM atau komen, ini halal nggak? Ini halal nggak? Itu banyak sekali. Sambil aku juga mempelajari dari balasan-balasan komen yang ada. Di situ pun timbul jawaban yang sangat bervariasi. Tapi nggak apa-apa, ini pun jadi pemahaman buat aku, karena aku diam-diam aku baca dan aku pelajari. Juga berdasarkan pengalaman aku pernah bawa halal tour waktu ke Jepang. Otomatis juga makanan ini kita harus hati-hati sekali karena mereka mau jalan-jalan di Jepang. Dan beberapa kita bawa mereka ke restoran yang ada logo halal. Dan gak cuma halal tour aja, juga ada klien-klien lain yang misalnya dari mereka pun aku belajar sendiri, oh batasannya ini, seperti itu ya. Juga untuk teman-temanku pribadi banyak juga yang muslim. Nah, ini akan aku coba jelaskan di sini supaya kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke sini udah tahu kira-kira, oh yang ini oke, yang ini enggak ya. 1. Daging babi, bahasa Jepangnya adalah butaniku. Jadi kalau misalnya ada kandungan, kamu baca di belakangnya, mungkin pakai alat translate atau apa gitu ya, ada tulisan daging babi seperti ini ya. Terus orang Jepang itu banyak sekali makanan yang mereka pakai daging babi atau minyak babi guys. Contoh, ramen, sukiyaki, memang bahannya itu dari daging sapi, tapi kadang ada yang juga yang dicampur sama daging babi. Shabu-shabu, tonkatsu, atau daging-daging olahan ya, seperti hamburger, siomay-siomay kayak gini, gyoza, sosis. Pokoknya kalau dagingnya udah berupa daging olahan, itu biasanya ada daging babinya guys. Dan walaupun misalnya aku bahas ramen, walaupun ramennya itu mungkin gambarnya kelihatan vegetarian ya, oh mungkin atasnya ada kayak daun bawang, oh mungkin toppingnya juga semua sayur-sayuran atau pakai ayam, tapi biasanya base kuahnya sendiri ada minyak babi. Makanya kalau kesini ramen itu khusus banget ada ramen halal. Kalian bisa cari ya, sekarang udah cukup banyak kok ramen-ramen halal ya. Cuma kalau umumnya yang namanya ramen itu nggak halal guys, aku harus bilang ya. Terus kalau misalnya kita ke supermarket, ramen-ramen yang kotak-kotakan kayak gini, ramen-ramen yang tinggal dimasak kayak gini, dilihat dulu kandungan belakangnya. Biasanya walaupun dia gambarnya ayam, gambarnya rumput laut misalnya, kalau kalian baca bahannya itu ada bahan mengandung babi. Ini sebagai contoh kemasan ini isinya udon sama ada kulit tahu. Kelihatannya aman, tapi kita lihat di belakang, memang di sini butanikunya diputihin alias nggak ada ya. Tapi di sini ada tulisan gelatin. Terus ini ada tanuki soba dari buckwheat, juga nampaknya aman, tapi kalau dilihat bahannya ada tulisan butaniku. Oke, terus lanjut ada yang cup ramen kayak gini isinya sayur. Nah, walaupun sayur juga di sini ternyata ada kandungan daging babi. Next, ini cup noodle yang seafood sih, tapi lihat tulisan di belakangnya ada butaniku. Nah, yang ini paling aman menurutku karena chicken ramen. Terus nggak ada tulisan daging babinya, tapi ada tulisan shoyu. Apakah shoyu mengandung alkohol? Nanti kita lihat ya. Terus gimana sih cara bedain daging babi sama daging sapi? Daging sapi itu biasanya kan dagingnya merah, kalau babi itu biasanya pink. Terus waktu udah selesai diolah, daging sapi itu agak jadi abu-abu atau coklat. Kalau daging babi biasa jatuhnya putih guys, kayak gini. Tapi belum tentu juga sih, ada juga daging sapi yang kalau diolah jadi putih juga ada. Cuman umumnya tekstur daging babi itu biasanya yang kayak begini, putih. Terus kalau sebelum dimasak dia pink. Yang kedua, alkohol. Memang di beberapa makanan Jepang ini ada sedikit kandungan alkohol yang mereka taruh dalam bentuk mirin, sake masak, shoyu. Nah, lihat lagi kandungan makanan di belakangnya. Kalau misalnya ada tulisan alkohol, ini artinya adalah alkohol. Walaupun biasanya mungkin 1% ya, nggak terlalu banyak. Tapi dari teman-teman muslim yang aku sempat tanya-tanya, ada beberapa variasi jawaban juga. Misalnya ada yang kalau misalnya udah jadi dimasak, kandungan alkoholnya itu akan menguap. Jadi bagi mereka nggak apa-apa untuk dimakan. Yang penting bukan daging babi. Terus jawaban yang kedua,
ada sedikit pun sebetulnya nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya ada kandungan mirin, sake gitu, mereka udah pasti nggak akan makan. Ada juga yang seperti itu. Aku balikin lagi ke teman-teman semua ya. Nah, di sini ada shoyu. Aku mau kasih lihat kandungan di belakangnya berdasarkan tulisan yang aku udah kasih tahu tadi, ini alkohol. Berarti shoyu ada alkoholnya walaupun sedikit. Terus ini juga shoyu, ada tulisan alkohol. Kalau ini sake untuk masak, kita lihat kandungan alkoholnya di belakang, ini tulisannya mengandung alkohol di atas 13%, di bawah 14%. Yang ini miring, cuka Jepang gitu, kita lihat belakangnya ada tulisan alkohol 13,5%, di bawah 14,5%. Lanjut, ini sukiyaki tare alias kuahnya sukiyaki ya. Kita lihat belakangnya ada tulisan miring. Terus ini goma tare atau cocolannya shabu-shabu yang rasa wijen. Belakangnya ada tulisan shoyu. Yang penting teman-teman udah tahu, oh ada di miring, ada di shoyu, ada juga di beberapa kandungan saus seperti saus yakiniku misalnya. Itu tinggal dibalik aja. Cari deh apakah ada daging babi, apakah ada mengandung alkohol di bagian belakangnya ya. Ketiga, gelatin. Biasanya ini terkandung dalam snack seperti coklat-coklat, puding, jelly-jelly kayak gitu ya. Nah, gelatin atau minyak hewani juga ya, itu biasanya mereka banyak pakai memang di bagian dessert. Cuma aku pernah beberapa kali memastikan ke customer service, salah satunya dari ini ya, Pabrik N, mengenai coklat K. Dan customer service-nya itu bilang memang ada penggunaan gelatin dan juga ada minyak hewani. Cuma hewan apa mereka pun nggak tahu. Bingung juga aku guys, mereka nggak tahu itu minyak apa, hewan apa, apakah domba, apakah sapi, apakah babi. Jadi itu nggak tahu. Nah, akhirnya aku kembaliin lagi sama teman-teman yang waktu itu mau beli. Ada yang akhirnya ya udahlah beli aja karena kan nggak tahu itu lemak apa misalnya. Tapi ada juga yang demi keamanan bersama, mendingan nggak usah dibeli sama sekali gitu, nggak usah coba-coba sama sekali. Itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman di sini aku kembaliin lagi menurut kepercayaan masing-masing. Minyak hewani itu bahasa Jepangnya adalah dobutsu yushi, minyak hewani. Ada juga yang tulisan belakangnya shokubutsu yushi. Shokubutsu artinya adalah tanaman, minyak dari tumbuhan. Satu lagi nih guys, ini contoh jelly ya. Kalau dilihat di sini semuanya nampak aman, tapi di sini ada tulisan yoshu atau western liquor. Dan variasi lainnya, aku juga pernah ketemu satu rombongan bapak ibu yang walaupun daging itu bukan daging babi, misalnya kayak daging ayam, daging sapi, tapi karena potongannya, disembelihnya itu, pisaunya itu yang bikin menjadi tidak halal. Akhirnya mereka sama sekali tidak mau makan daging yang dipotong dan menggantinya dengan seafood. Karena kalau seafood kan langsung dimatiin gitu ya. Ini kalau mereka ngomong sama aku ya, kalau seafood itu nggak apa-apa karena langsung direbus. Nah, ada juga yang kayak gini guys, aku pernah ketemu ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti wajib banget cari restoran yang mengandung logo halal. Ada beberapa ya. Dan jujur udah cukup banyak restoran yang berlogo halal di Tokyo. Kalian bisa tinggal search aja dan juga enak-enak ya. Restoran Indonesia juga udah banyak. Juga toko-toko Asia kayak toko-toko Indonesia itu udah banyak juga di sini, toko-toko yang berlogo halal. Makanan-makanannya mereka bisa bedain, yang ini halal loh, itu juga udah banyak. Jadi kalau misalnya kalian kesini, itu udah nggak sebetulnya dibilang susah banget. Udah nggak susah banget sih, susah aja. Yang penting kamu tahu cara bacanya, kamu tahu apa yang kamu makan. Bolehlah sempet-sempetin ke supermarket kayak aku tadi untuk lihat bahan makanannya di belakang. Ada alkoholnya nggak sih? Ada sakenya nggak sih? Ada mengandung minyak babinya nggak sih? Gitu ya. Yang penting tulisan-tulisan seperti itu teman-teman udah banyak yang tahu ya. Jadi gitu ya teman-teman, mudah-mudahan sejauh ini teman-teman mulai bisa memahami kalau misalnya teman-teman main-main ke Jepang, kira-kira apa aja sih yang oke dan nggak oke. Mudah-mudahan video dari Indo Jepang kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Indo Jepang sendiri bisa makan apa aja? Karena keluargaku Kristen, hampir-hampir nggak ada yang nggak boleh dimakan. Yang nggak boleh itu paling kami cuman darah sama makanan-makanan yang dipersembahkan sebagai pemberhalaan misalnya seperti itu ya. Itu juga kami nggak boleh makan. Tapi di luar dari itu, apa aja yang masuk itu oke, selama tidak berlebihan. Karena semuanya mau makanan apapun, mau makanan halal, makanan haram, kalau berlebihan itu tidak baik. Itu kalau dari prinsip kami ya. Tapi kalau buat teman-teman semua, semoga banget video ini bisa sangat membantu teman-teman untuk membedakan mana yang oke dan tidak ya. Dan kalau suka silahkan di like, follow, subscribe Indo Jepang. Mudah-mudahan bisa selalu menampilkan video-video yang sangat bermanfaat mengenai Jepang dan Indonesia buat teman-teman semua. Jane mata. Seno.
Indo Jepang.